Halo semua, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya, amin. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan sharing informasi untuk Anda berkaitan dengan informasi terbaru pasca penyetaraan jabatan beberapa waktu lalu, yakni seputar telah ditetapkannya Permen Pan RB nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi sebagai tahapan akhir dari penyederhanaan birokrasi. Kawan, jika di video sebelumnya saya membagikan informasi seputar isi batang tubuh dari peraturan tersebut, kali ini saya akan lebih terperinci menjelaskan tentang kedudukan jabatan pimpinan tinggi, administrator, pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana dalam sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi. Tapi, seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, dalam Permen Pan RB nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi sebagai tahapan akhir dari penyederhanaan birokrasi, kita dikenalkan dengan bahasa mekanisme kerja. Mekanisme kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai negeri sipil dalam instansi pemerintah yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan atau keterampilan. Dengan penyederhanaan birokrasi, setiap unit organisasi terdiri dari 2 level struktur dan tim kerja yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Tim kerja terdiri dari 1 jenis atau lebih jabatan fungsional atau pelaksana yang dapat berasal dari lintas unit organisasi atau jika dibutuhkan dapat berasal dari lintas instansi pemerintah. Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam bentuk tim kerja dapat dipimpin oleh ketua tim. Mekanisme kerja pasca penyederhanaan struktur organisasi terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Tahapan perencanaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja organisasi dapat dilakukan secara sistematis serta logis untuk mencapai tujuan dengan hasil konkret adalah rencana kerja. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan diantaranya penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, perumusan strategi pencapaian target kinerja, serta penugasan pejabat fungsional dan pelaksana di bawah koordinasi pejabat level 2 atau pejabat level 1. Perumusan strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja oleh pejabat level 2 yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk tim kerja atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan pejabat fungsional atau pelaksana, lintas unit serta kebutuhan atas ketua tim. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja oleh pejabat fungsional dan pelaksana. Tahapan pelaksanaan dimaksudkan untuk memastikan kegiatan dan anggaran dijalankan sesuai dengan rencana, dengan rincian, penyusuan rincian pelaksanaan kegiatan, pembagian peran dan pelaksanaan kegiatan oleh pejabat fungsional dan pelaksana, monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan oleh pejabat level 2 dan atau ketua tim, dan penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan kepada pejabat level 2. Di tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi dimaksudkan untuk memastikan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan evaluasi adalah review atas hasil pelaksanaan tugas tim kerja atau individu oleh pejabat level 2 dan pejabat level 1. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah pejabat level 1 menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan. Kawan, mekanisme kerja dapat dilihat seperti dalam gambar alur pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi berikut ini. Selanjutnya, pelaksanaan tugas dalam mekanisme kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi membutuhkan beberapa penyesuaian, di antaranya penentuan kedudukan pejabat fungsional dan pelaksana,
penugasan pejabat fungsional dan pelaksana, dan penyesuaian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Kawan, yang pertama akan kita bahas adalah berkaitan dengan kedudukan. Kedudukan merupakan penempatan posisi pegawai aparatur sipil negara dalam struktur organisasi sebagai basis pemberian tugas dan tanggung jawab jabatan. Dengan penyesuaian sistem kerja, perlu diberikan pedoman mengenai kedudukan pejabat fungsional dan pelaksana dalam unit organisasi pada instansi pemerintah. Kedudukan pejabat fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang sesuai dan diperlukan untuk mencapai kinerja unit organisasi. Adapun kedudukan pejabat fungsional dan pelaksana dalam unit organisasi pada instansi pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut. Kedudukan merupakan penggambaran posisi kedudukan pejabat fungsional dan pelaksana dalam struktur organisasi instansi pemerintah dengan pejabat penilai kinerja sebagai atasan langsung yang tergambarkan dalam struktur organisasi dan tata kerja masing-masing instansi pemerintah. Pejabat penilai kinerja dapat merupakan pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kedudukan pejabat fungsional dan pelaksana dilakukan melalui proses perencanaan dan dengan mempertimbangkan rentang kendali dan beban tugas organisasi. Penentuan kedudukan pejabat fungsional dan pelaksana dalam suatu unit organisasi pada instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Kawan, penggambaran kedudukan pejabat fungsional dan pelaksana pada unit organisasi terbagi dalam beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya. Untuk pejabat pimpinan tinggi madya sebagai pejabat penilai kerja, penggambarannya sebagai berikut. Pada struktur ini, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah pejabat pimpinan tinggi madya sebagai pejabat level 1 yang berperan selaku pejabat penilai kerja. Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran seperti ini adalah organisasi pada kementerian yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang berperan sebagai pejabat penilai kinerja, organisasi pada lembaga pemerintah non-kementerian yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang berperan sebagai pejabat penilai kinerja, organisasi pada lembaga setingkat kementerian yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang berperan sebagai pejabat penilai kinerja, organisasi kesekretariatan pada lembaga negara yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang berperan sebagai pejabat penilai kerja, dan organisasi kesekretariatan pada lembaga non-struktural yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang berperan sebagai pejabat penilai kinerja. Yang kedua, pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai pejabat penilai kinerja. Kawan, pada struktur ini, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana berkedudukan berada di bawah pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai pejabat level 2 yang berperan selaku pejabat penilai kinerja. Contoh organisasi yang menerapkan penggambaran ini adalah organisasi pada kementerian dan instansi pemerintah yang memiliki rentang kendali yang terlalu luas dapat menempatkan pejabat fungsional dan pelaksana untuk berkedudukan di bawah pejabat pimpinan tinggi pratama, dan unit kerja mandiri atau unit pelaksana teknis atau instansi vertikal yang rentan kendali yang terlalu luas dan beban tugas organisasi yang besar dapat menempatkan pejabat fungsional dan pelaksana untuk berkedudukan di bawah pejabat pimpinan tinggi pratama. Selanjutnya, untuk organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama. Pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai pejabat penilai kinerja. Pada struktur ini, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana berkedudukan berada di bawah pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai pejabat level 1 yang berperan selaku pejabat penilai kinerja. Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran seperti ini adalah
organisasi pada kementerian yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang berperan sebagai pejabat penilai kinerja, organisasi pada lembaga pemerintah non-kementerian yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang berperan sebagai pejabat penilai kinerja, organisasi kesekretariatan pada lembaga non-struktural yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang berperan sebagai pejabat penilai kinerja, organisasi pada dinas daerah provinsi, badan daerah provinsi, inspektorat daerah provinsi, dinas daerah kabupaten atau kota, badan daerah kabupaten kota, dan inspektorat daerah kabupaten kota yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang berperan sebagai pejabat penilai kinerja. Dan unit organisasi mandiri atau instansi vertikal atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang berperan sebagai pejabat penilai kinerja. Selanjutnya, pejabat administrator sebagai pejabat penilai kinerja. Pada struktur ini, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana berkedudukan berada di bawah pejabat pimpinan administrator sebagai pejabat level 2 yang berperan selaku pejabat penilai kinerja. Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran ini adalah unit kerja mandiri yang rentan kendali yang terlalu luas dan beban tugas organisasi yang besar dapat menempatkan pejabat fungsional dan pelaksana untuk berkedudukan di bawah pejabat administrator. Selanjutnya, pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai pejabat penilai kinerja dengan tidak memiliki pejabat administrator. Pada struktur ini, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana berkedudukan berada di bawah pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai pejabat level 1 yang berperan selaku pejabat penilai kinerja. Contoh organisasi yang dapat menerapkan penggambaran ini adalah Inspektorat Kementerian yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang langsung membawahi pejabat fungsional auditor tanpa memiliki pejabat administrator di bawahnya, dan unit kerja mandiri atau unit pelaksana teknis atau instansi vertikal yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang langsung membawahi pejabat fungsional tanpa memiliki administrator di bawahnya. Yang selanjutnya adalah unit organisasi yang dipimpin oleh administrator. Pejabat administrator sebagai pejabat penilai kinerja. Pada struktur ini, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah pejabat administrator sebagai pejabat level 1 yang berperan selaku pejabat penilai kinerja. Contoh organisasi yang menerapkan gambaran ini adalah unit organisasi mandiri yang dipimpin oleh pejabat administrator yang berperan sebagai pejabat penilai kinerja, dan organisasi pada kecamatan dengan pejabat penilai kinerja adalah camat. Selanjutnya, pejabat administrator sebagai pejabat penilai kerja dengan tidak memiliki pejabat pengawas. Pada struktur ini, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana berkedudukan berada di bawah pejabat administrator sebagai pejabat level 1 yang berperan selaku pejabat penilai kinerja. Contoh organisasi yang menerapkan penggambaran ini adalah unit kerja mandiri yang dipimpin oleh pejabat administrator yang langsung membawahi pejabat fungsional tanpa memiliki pejabat pengawas di bawahnya. Yang keempat, unit organisasi yang dipimpin pejabat pengawas. Pada struktur ini, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah pejabat pengawas sebagai pejabat level 1 yang berperan selaku pejabat penilai kerja. Contoh organisasi yang menerapkan ini adalah unit kerja mandiri yang dipimpin oleh pejabat pengawas yang langsung membawahi pejabat fungsional, dan organisasi pada kelurahan dengan pejabat penilai kinerja adalah lurah. Yang selanjutnya, unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional. Pada struktur ini, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana berkedudukan berada di bawah pejabat fungsional sebagai pimpinan unit organisasi yang berperan selaku pejabat penilai kinerja. Contoh organisasi yang menerapkan ini adalah unit kerja mandiri yang dipimpin oleh pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin unit kerja mandiri yang langsung membawahi pejabat fungsional. Yang keenam, unit organisasi yang masih memiliki lebih dari 2 level struktur. Kawan, instruksi penyederhanaan birokrasi adalah menyisakan 2 level struktur, yang artinya untuk organisasi yang masih memiliki lebih dari 2 level struktur dikarenakan adanya pengecualian, 2 level struktur yang masih memiliki lebih dari 2 level struktur dikarenakan adanya pengecualian, 2 level struktur yang masih memiliki lebih dari 2 level struktur dikarenakan adanya pengecualian, 2 level struktur yang masih memiliki lebih dari 2 level struktur dikarenakan adanya pengecualian, 2 level struktur yang masih memiliki lebih dari 2 level struktur dikarenakan adanya pengecualian, 2 level struktur yang masih memiliki lebih dari 2 level struktur dikarenakan adanya pengecualian, 2 level struktur yang masih memiliki lebih dari 2 level struktur dikarenakan adanya pengecualian, 2 level struktur yang masih memiliki lebih dari 2 level struktur dikarenakan adanya pengecualian, 2 level struktur yang masih memiliki lebih dari 2 level struktur dikarenakan adanya pengecualian, 2 level struktur yang masih memiliki lebih dari 2 level struktur dikarenakan adanya pengecualian, 2 level struktur yang mas
atau sementara belum dapat disederhanakan atas unit organisasi tersebut bila mana kedudukan pejabat fungsional dan pelaksana ditempatkan di bawah pejabat level 1 atau pejabat level 2, maka pejabat level 3 dan atau pejabat level 4 menjadi pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas pejabat fungsional dan pelaksanaan seperti ketua tim. Yang ketujuh, unit organisasi sekretariat daerah pada instansi pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota. Sekretaris daerah sebagai pejabat penilai kerja. Pada struktur ini, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana berkedudukan berada di bawah sekretaris daerah yang berperan selaku pejabat penilai kinerja. Asisten daerah sebagai pejabat penilai kinerja. Pada struktur ini, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana berkedudukan berada di bawah asisten daerah yang berperan selaku pejabat penilai kinerja. Dan Kepala Biro Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi atau Kepala Bagian Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Kota sebagai pejabat penilai kinerja. Pada struktur ini, maka kelompok jabatan fungsional dan pelaksana berkedudukan berada di bawah Kepala Biro atau Kepala Bagian yang berperan selaku pejabat penilai kinerja. Kawan, demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tidak lupa, bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Ipung Tia mengucapkan terima kasih karena Anda masih setia dan mendengarkan video ini hingga akhir. Tetap semangat, bekerjalah dengan bahagia, dan tonton terus video-video saya berikutnya ya.